Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Hadir semua hari ini? Ya. Ya, oke. Kalau tidak berarti cek satu. Aisyah, Arkamanta. Nah, pada hari apa kemarin kita belajar biologi? Selasa. Ya. Selasa kita sudah masuk ke materi kita yang terbaru. Sebelumnya kita masuk sistem pernapasan, lalu di hari Selasa kita masuk tentang sistem ekskresi. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan materi topik yang sama. Nah, tapi sebelumnya mari kita lihat dulu kesiapan Ananda untuk belajar pada siang hari ini. Dengan clue-nya adalah fokus. Ya, berarti semua harus fokus. Apa clue-nya? Fokus. Semua harus fokus. Tidak ada yang tidak fokus. Kalau tidak fokus, harus fokus. 5 tambah 5 berapa? 10. Masih belum 4. Clue-nya adalah fokus. Ya, clue-nya adalah fokus. Apa clue-nya? Fokus. 5 tambah 3 adalah masih belum tepat. Clue-nya adalah fokus. Apa clue-nya? Fokus. 7 tambah 7? 7 tambah 7? 14. Belum fokus. Clue-nya adalah fokus. Apa clue-nya? Fokus. Sekali lagi clue-nya adalah fokus. 2 tambah 2? 3. Fokus. Masih belum fokus yang ini. Sama dengan fokus. Ada yang mencerna. Clue-nya adalah fokus. Harus fokus. Harus fokus. 2 tambah 2? 3. Yang jawab tadi? 3. 3. Good. Kok bisa? Clue-nya adalah fokus. 2 tambah 4? 1. Good. Sudah mulai fokus ya? Sudah mulai fokus. Jangan sampai tidak fokus. 2 tambah 4? 3. Good. 3. Dia Harus fokus. Kalau tidak fokus, harus fokus. Bagaimana caranya bisa fokus? 4 tambah 4? 4. Tepuk tangan. Yang belum fokus belajar sama yang sudah fokus. Oke, terima kasih. Kita lanjut supaya Anda fokus dan siap untuk belajar pada siang hari ini. Sudah siap? Harus siap dan harus fokus. 2 tambah 2? Kita belum fokus. Ya, ternyata belum fokus. 3 tambah 3? 2. Ya, harus fokus supaya siap. Next. Kita lanjut. Ini ada gambar apa? Hah? Hujan. Balik hujan. Kita hujan. Ya. Hujan. Gambar. Ya. Sakit. Lalu kapan dia sakit? Infus. Ya, Anda pakai cairan. Nah, kira-kira ada kaitan nggak gambar ini? Ada. Nah, siapa yang bisa? Ada. Saya Bu. Siapa tuh? Saya Bu. Nama, sebutkan nama. Muhammad Zaki Dinata, yuk. Faktor. Urin itu nggak ada urin. Faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Kenapa Zaki kok bisa arah?
ada yang gambar nomor 2 kan dia sedang minum, berarti mempengaruhi jumlah atau volume cairan urin. Sedangkan yang nomor 1 gambar 1 itu cuacanya kan dingin, mempengaruhi ketika cuaca dingin kan mempengaruhi mempengaruhi proses urin lebih cepat, lebih banyak ya. Terus yang ketiga ketika orang sakit urinnya akan kekurangan air, kekurangan volume urin. Bagaimana? Terima kasih Daki. Yang lain? Ada? Ada? Ya, coba. Bukan apa? Nama saya Rizal. Jadi Aisyah dari Jadi tadi Zaki telah menyebutkan kalau misalnya itu memengaruhi volume dari urin tersebut. Nah, selain itu ada juga faktornya yaitu berubahnya warna dari urin tersebut. Ketika dia mempunyai volume urin yang banyak, maka otomatis warna urinnya pun akan semakin bening atau semakin agak kuningan. Sedangkan kalau dia kekurangan volume urin, maka warnanya akan semakin merah. Oke. Terima kasih Raina. Sama dong. Kalau yang lain ada nggak? Pikir. Ada terpikir, tapi pikirlah dalam pikiran sendiri. Ya, karena belum ada yang mau mengungkapkan. Oke, terima kasih sudah mau mengungkapkan. Jadi, ya terima kasih dan bagus sekali jawabannya. Bahwa di gambar ini ada bisa kita kaitkan. Betul, berarti di sini Raisya sama Zaki sudah membaca. Baru dari hari Senin dari Selasa yang diingatkan bahwa hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan urin, ya kan? Nah, berarti gambar ini ada kaitannya dengan urin. Bahwa di sini hujan itu lihat Zaki kalau hari hujan suhu dingin biasanya kita pingin urin kan apa istilahnya? Kencing, pipis. Sehingga kita akan sering merasa ingin pipis, ya kan? Kemudian supaya urin kita banyak dikeluarkan, maka juga biasanya diimbangi dengan air minum atau air putih, ya. Nah, kalau orang sakit, maka akan berpengaruh terhadap proses pembentukan urinnya atau ada kekurangan cairan sehingga harus ditambah cairannya berupa infus. Maka kaitannya nanti bagaimana proses pembentukan urinnya. Ini gambar apa nih lalu struktur ginjal? Nefron, bagus ya. Sehingga proses pembentukan urinnya orang yang proses ketiga gambar itu terjadi di nefron dan akan menghasilkan urin dengan aneka warna. Ya, beraneka warna urin. Ada warna nomor 1 itu warna kuning, ya. 2 agak kuning, 3 semakin kuning, 4 kuning sampai ke ujung dia warnanya hampir merah. Nah, kira-kira nomor yang paling baik makin ke kiri kamu atau ke kanan kamu? Kiri. Maka hari ini kita akan masuk sistem ekspresi, ya, akan mempelajari tentang bagaimana mekanisme pembentukan urin. Sehingga dihasilkan bagaimana sih urin-urin yang bagus itu, urin yang normal itu warnanya apa faktor yang mempengaruhinya. Dan dengan kata lain, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis tahapan-tahapan proses pembentukan urin, lalu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembentukan urin, dan bisa menguraikan tentang karakteristik urin. Oh, kalau begini urinnya normal, kalau begini urinnya tidak normal atau abnormal. Oke. Silakan di scan. Baca dulu. Apa isi beritanya? Hasil tes urin. Siapa namanya? Tahu ya, Virgon ya? Siapa dia? Ya. Dan di sini ternyata Virgon terjerat sebuah kasus, yaitu kasus narkoba. Nah, dari mana? Loh, tahu dia terkena narkoba dengan cara melakukan tes urin. Nah,
Hasil tes urin Virgon menyatakan dia positif narkoba. Kira dari sini. Kenapa ya kok bisa urin itu mengindikasikan ada kandungan zat tertentu di dalam tubuh seseorang? Ya, bisa. Apa kira-kira? Bisa diketahui ada narkoba di dalamnya. Apa urin bisa mengetahui kandungan zat yang ada di dalam tubuh seseorang? Saya tadi minum obat ini. Lalu kalau dilakukan tes urin akan terdeteksi. Sesuai dengan saya konsumsi narkoba, Bu. Kalau dilakukan tes urin dia akan terdeteksi. Kira-kira kenapa? Kaitannya kemana? Ya, silakan sebutkan nama. Jadi, keras suaranya. Karena saya Sofi. Jadi kenapa kalau video itu ada dilihat kan? Iya. Itu karena itu merupakan tempat pembuangan sisa metabolisme, Bu. Jadi di sana ada zat yang masuk itu, Bu. Jadi diuraikan di dalam apa kita di dalam tubuh kita, nanti dikeluarkan dari urin. Nah, dari situlah kita dapat mengetahui bahwa kita tahu penyakit apa sama kita tuh memakai apa. Oke, terima kasih Sofi. Karena katanya menurut Sofi, karena kita di dalam tubuh itu kan memasukkan apa yang kita konsumsi, lalu diserap oleh tubuh dan hasilnya akan diproses di dalam urin. Nah, urin berarti prosesnya di dalam ya, proses yang ada di dalam ginjal, sisanya berarti ya sisanya akan dibuang melalui urin. Maka sebenarnya narkoba itu apakah narkoba yang ini hidup sabunnya keluar semua? Enggak. Kenapa tidak? Karena oke. Terus gas. Karena kan tidak di metabolisme lalu diserap oleh tubuh. Sisanya yang tidak bisa dipakai lagi akan dibuang melalui urin. Nah, sisanya itulah yang terdeteksi. Hati-hati ya kalau ada sini ya. Yang merokok kan bisa kadang nikotin. Nah, oke. Nah, di sini urin akan mengalami proses, ya. Dia menjadi 3 tahap secara umum. Apa itu? Filtrasi, penyairan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi. Ya. Itu filtrasi terjadi katanya di glomerulus. Kita ada belajar kemarin strukturnya kan? Glomerulus. Sedangkan reabsorpsi terjadi di TKP. Tubulus, kontortus, hati-hati ya, jangan leo lidahnya yang waras. Tubulus, kontortus, proximal. Oke. Sedangkan augmentasi bisa ada juga menyebutnya sekresi, itu terjadi di tubulus, kontortus, distal atau TKD, lalu nanti berakhir di tubulus kolektikus yang selanjutnya akan dialirkan melalui ureter, tampung di kandung kemih, dikeluarkan melalui ureter. Berarti masih ingat. Oke. Nah, untuk memaparkan ini lebih detail, kira-kira urin yang bagus itu seperti apa kandungannya urin normal, apa yang terjadi kalau begini begitu, faktor apa yang mempengaruhi sehingga urin bertambah, berkurang dan sebagainya, maka Ananda sudah ibu bekali dengan LKPD. Ada di bawah? Oke. Untuk itu LKPD-nya dikerjakan dulu seperti biasa, dilakukan diskusi dalam kelompoknya, durasi waktu 20 menit. Ya. Lalu setelah itu lanjut kita presentasi. Bisa? Bisa. Ada hal yang ditanyakan sembari berdiskusi, kita persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 8 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai tahapan utama pembentukan urin. Nah, yang pertama tahapannya itu adalah filtrasi atau penyaringan. Hasilnya itu ada pertama menghasilkan hemoglobin, urea, glukosa, air, asam amino, ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Sama ya, sama. Sama Bu. Tahapannya yang sama, maka kita cross check ya. Apa yang sama kandungannya? Itu yang Bu. Nah, untuk kandungan urin primer, apakah ini langsung dibuang? Ya. Kalau tidak, diapakan? Diapakan? Dilakukan penyerapan Kembali. Apa nama prosesnya? Reabsorpsi. Kembali absorpsi penyerapan. Jadi penyerapan kembali. Di mana terjadinya? Itu paras. TKP kan paras namanya apa? TKP itu paras. Oke. Terus kontaktus TKP. Ya. Nah, apa yang diserap kembali? Air pertama ya. Kenapa nggak dibuang semua air itu? Tubuh masih memerlukan air. Sel kita itu kan 80%-nya mengandung air. Kalau itu dibuang semua, maka sel bisa mengalami kematian karena dehidrasi. Selnya ya, bukan orangnya langsung. Tapi kalau itu dilakukan berlama-lama, maka individunya ya bisa menular ke sana. Selain yang diserap kembali atau reabsorpsi itu air, apa lagi? Garam atau elektrolit, ya. Apa lagi? Ya. Apa lagi? Klorofilin. Ada lagi? Ya. Artinya yang lain daripada di kandungan urin primer tadi akan tereliminasi kan? Siap-siap tereliminasi. Berarti siapa lagi yang di urin primer yang akan dieliminasi? Glukosa, Protein. ion, dan sedikit urea. Itu akan dibuang. Nah, ingat kalau glukosanya tinggi maka dia akan terbuang melalui urin. Ini akan ada efeknya. Kita lihat. Oke? Nah, berarti setelah 2 reabsorpsi maka apa yang terjadi yang tahap 3-nya? Fermentasi. Namanya sekresi. Siapa yang bisa menjelaskan di mana terjadinya? Untuk menyamakan jawaban. Ya, adalah ini tubulus distal. Apa hasilnya? Urin sesungguhnya. Atau urin aja Bu, urin. Ya, atau urin sebenarnya atau urin sesungguhnya. Nah, apa kandungannya berarti itu? Tetap ada air ya? Ada air. Apa lagi? Urea, asam urik, apa asam urat? Apa lagi? Amonia atau NH3. Apa lagi? Nah, sisa-sisa bisa. Nah, hati-hati kalau terlalu banyak protein maka berarti dicurigai kok lolos protein yang banyak di dalam atau albumin di dalam urin. Ya, karena nanti kembali kita lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya, urin normal kandungannya apa seharusnya. Ya, apalagi yang tidak dibuang kalau terlalu berlebihan akan dibuang juga pada akhirnya. Terus vitamin. Ya, kalau vitamin kita konsumsi dengan jumlah yang berlebihan, maka itu akan dibuang melalui urin. Ya, jadi artinya apa? Makan vitamin berarti tidak boleh terlalu berlebihan. Dia akan sebagai dibuang, percuma dimakan banyak-banyak. Ya, jadi untuk itu kita harus tahu kira-kira apa saja proses pembentukan urin agar bisa menyesuaikan apa yang kita perlukan untuk dikonsumsi. Sampai di sini Pak.
Ada yang ditanyakan? Tidak. Tepuk tangan dong untuk kelompok 8. Lanjut, ada pertanyaan diskusi. Siapa lagi ya? Kelompok siapa yang mau? 8 nggak boleh lanjut lagi. Siapa ya? Ini kelompok 1. Silakan kelompok 1. Enggak. Yuk, silakan. Siapa nomor 3? 1, 2, 3, 4 siapa? 1, 2, 3. Nih, tim nomor 1 kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menjawab pertanyaan diskusi kami tentang yang pertama itu jelaskan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Nah, faktornya ini terbagi menjadi 2, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama faktor internal itu yang pertama adalah hormon ADH atau antidiuretik hormon. Ini dihasilkan oleh hipotalamus di otak dan disimpan dan dibebaskan di kelenjar pituitari, itu di bawah hipotalamus. Nah, itu fungsinya itu untuk mengatur jumlah air yang diserap kembali oleh ginjal. Yang kedua, hormon insulin yang dihasilkan oleh sel beta pada pankreas. Itu dia menurunkan kadar glukosa darah. Lalu ada sistem renin-angiotensin oleh aparatus juxtaglomerulus. Itu merespon tekanan darah rendah, konsentrasi natrium rendah, dan kehilangan air. Nah, faktor eksternalnya itu ada suhu lingkungan, jumlah air yang kita minum, dan alkohol. Alkohol ini dapat menghambat dari pembebasan ADH atau antidiuretik hormon. Tadi sudah disimpulkan oleh kelompok 1. Mari kita simpulkan lagi secara bersama bahwa pembelajaran hari ini kita tadi tujuan pembelajarannya ada 3 kan? Yang pertama tahapan. Jadi kesimpulannya apa? Tahapan pembentukan urin itu ada berapa? Fermentasi. Kemudian faktor yang mengaruhinya ada internal, hormon, dan enzim. Ya. Kalau eksternal macam-macam, ada suhu, lagi jumlah air yang diminum, aktivitas, dan apa? Konsumsi makanan. Nah, kemudian yang ketiga karakteristik urin. Urin yang normal dilihat dari sifat fisik urin dan komposisi urin. Apa sifatnya, apa komposisinya sudah dijelaskan. Paham? Paham. Untuk melihat lebih pahamnya, maka lakukan post-test berikut ini. Sebelumnya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, maka untuk hari apa kita lagi? Selasa, kita akan bertemu lagi dengan masih materi sistem ekspresi. Maka silakan dipelajari seperti Zaki tadi belajar dulu di rumah, ya. Sistem ekspresi pertemuan berikutnya masih tentang struktur dan fungsi, tetapi kan kita udah belajar dari 4 organ ekspresi. Udah belajar berapa kemarin? 2. Apa itu? Ginjal, hati. 2 lagi apa yang belum? Paru-paru dan kulit. Maka kita akan mempelajari tentang paru-paru dan kulit pada hari Selasa. Nah, sebelum kita berpisah, maka silakan kerjakan post-test berikut ini. Oke. Udah semua? Bisa diakses? Nggak kayak kemarin kan?
Bukunya ditutup, lengkap dirinya dikumpulkan, kelompokkan dengan satu tempat. Tidak ada yang membuka, tes kemampuan sendiri. Iya, aku sampai Iya, minum sebenarnya agak harus sedikit. Ya. Sudah disubmit semua. Sudah. 16 tidak enggak. Nah, oke, submit semuanya. Oke. Oke, itu ya. Selesai pembelajaran kita hari ini, maka jangan lupa untuk membaca kembali bukunya di rumah. Ya, materi kita selanjutnya adalah tentang konstruksi paru-paru dan kulit. Oke, siap-siap untuk pulang. Maka silakan ketua kelas kita siapkan dulu dan berdoa. Siapkan. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Ucapkan salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di hari Selasa. Kasih.